Data Encryption Standard atau DES merupakan sebuah algoritma enkripsi sandi blok dengan kunci yang simetrik. Algoritma ini digunakan pemerintahan Amerika Serikat pada tahun 1997 untuk penyebaran informasi. Namun sayangnya, saat ini DES tidak lagi dianggap aman. Salah satu alasannya disebabkan oleh kuncinya dengan panjang 56 bit. Berikut merupakan skema dari Data Encryption Standard. Yang pertama, blok plaintext dipermutasi dengan initial permutation atau IP. Yang kedua, dilakukan enkripsi sebanyak 16 kali pada hasil permutasi. Dan yang ketiga, hasil enkripsi dipermutasi dengan final permutation yang merupakan inverse dari initial permutation. Selanjutnya merupakan skema dari key schedule yang merupakan pembangkitan kunci. Yang pertama, blok kunci dipermutasi dengan permutasi 1. Yang kedua, pergeseran left shift pada hasil permutasi 1. Selanjutnya, hasil pergeseran pada left shift dipermutasi kembali dengan permutasi kedua. Ulangi proses 2 dan 3 sampai didapatkan kunci K1, K2, sampai K16. Schedule merupakan suatu fungsi pembangkitan kunci dengan tujuannya membangkitkan kunci internal K1, K2, sampai K16 yang panjangnya 48 bit dari kunci awal yang kita miliki dengan panjang 64 bit. Proses pertama pada fungsi pembangkitan kunci merupakan permutasi 1. Misalkan kita memiliki kunci awal dengan 64 bit. Blok kunci awal itu kita permutasi dengan aturan seperti pada tabel di bawah. Kita bisa melihat pada bagian output tidak terdapat urutan bit ke-8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan 64. Sehingga hasil dari permutasi 1 ini merupakan blok kunci dengan panjang 56 bit. Misalkan kita ingin menenkripsi suatu plaintext menggunakan kunci awal students dengan string binernya 01110011 dan seterusnya, yang pertama kali kita harus lakukan adalah mengenakan permutasi 1 ini pada kunci awal tersebut. Dengan aturan seperti pada tabel di samping, kita bisa mendapatkan hasil permutasi yang merupakan blok kunci dengan panjang 56 bit. Proses selanjutnya pada fungsi pembangkitan kunci merupakan left shift atau pergeseran ke kiri. Aturan pada left shift ini yaitu iterasi 1, 2, 9, dan 16 dilakukan pergeseran ke kiri sejauh 1 bit, dan untuk iterasi lainnya dilakukan pergeseran ke kiri sejauh 2 bit. Contohnya dapat kita lihat pada kunci awal students dengan hasil permutasinya C0 D0. Untuk iterasi 1 dilakukan pergeseran ke kiri sebanyak 1 bit sehingga didapatkan string kunci C1D1. Selanjutnya merupakan proses permutasi kedua. Blok kunci 56 bit hasil pergeseran dipermutasi kembali dengan aturan yang berbeda seperti pada tabel berikut. Bisa kita lihat bit yang hilang pada permutasi kedua merupakan bit ke-9, 18, 22, 25, 35, 38, 43, dan 54. Sehingga hasil permutasi kedua ini merupakan blok kunci dengan panjang 48 bit. Proses permutasi 2 dapat kita lihat pada contoh kasus penggunaan kunci awal students. Dari slide sebelumnya, kita telah mendapatkan hasil pergeseran pada iterasi pertama merupakan blok kunci K1 dengan panjang 56 bit. Blok kunci K1 ini kita permutasi dengan aturan seperti pada tabel di samping, sehingga kita bisa mendapatkan blok kunci K1 yang baru dengan panjang 48 bit. Lakukan proses left shift dan permutasi 2 ini sebanyak 16 kali, hingga kita bisa mendapatkan kunci K1, K2, sampai K16. Saya, Delva Gunung Jayanti, 1011724, akan melanjutkan penjelasan mengenai initial permutation atau permutasi awal, yang berguna untuk mengacak plaintext sehingga urutan bit dalam blok berubah. Mulanya kita memiliki plaintext yang berjumlah 64 bit dengan urutan 1, 2, 3,
Setiap iterasi itu kita sebut sebagai jaringan yang secara matematisnya digambarkan sebagai berikut. LI sama dengan RI minus 1. Kemudian untuk RI-nya sama dengan LI minus 1 disorkan dengan FRI minus 1 KI. Jadi cukup mudah untuk mencari LI, namun cukup panjang langkahnya untuk mencari RI. Nah, atau kita bisa menggambarkan dengan skema yang ada di kiri ini. Kalau kita memiliki LI minus 1 dan RI minus 1 32 bit, kemudian untuk LI cukup mensubstitusinya dengan RI minus 1, namun untuk RI mula-mula cari terlebih dahulu FRI minus 1 dengan KI yang bersesuaian. Nah, setelah itu disorkan dengan LI minus 1 sehingga diperoleh RI. Nah, ada juga yang jenis formulasi ekspansi. Untuk apa? Mula-mula plain text yang 64 bit yang sudah dilakukan permutasi awal dibagi menjadi dua blok, LI minus 1 kiri, LI minus 1 atau tadi R0, dan blok kanan RI 1 atau tadi R0. Nah, kita perlu ingat bahwa KI yang digunakan itu 48 bit, sedangkan input RI minus 1 atau pada iterasi pertama R0 hanya 32 bit. Maka dari kita perlu mengenakan fungsi ekspansi untuk memperluasnya menjadi 48 bit. Fungsi ekspansi ini direalisasikan matriks permutasi ekspansi E seperti yang ada di dalam slide ini. Jadi kan kita punya 32 bit input, mau kita ekspansi jadi 48 bit. Nah, itu dalam 32 bit ada 16 bit yang diulang dua kali sehingga jumlahnya menjadi 48 bit dengan aturan seperti berikut. Kemudian kita lakukan ekspansi terhadap RI1 dan misalkan hasilnya kita sebut I-1. Kemudian sesuai dengan jaringan Pascal tadi, kita operasikan SOR dengan KI. Hasilnya misalkan kita sebut B. Jadi B itu EI-1 SOR KI. Karena ERI-1 sudah 48 bit dan KI juga 48 bit, jadi B juga 48 bit. Kemudian B dibagi menjadi 8 kelompok. 48 dibagi 8 berarti 6. Setiap kelompok terdiri dari 6 bit. Misalkan sama dengan B1, B2, B besar sama dengan B1 kecil, B2 kecil, B3 kecil, B4 kecil, B5 kecil, B6 kecil. Nah, dari contoh kita punya R0-nya sebagai di 0,0,0,0,0,0 terusnya 32 bit, kemudian kita ekspansi dengan matriks E diperoleh ER0 seperti yang ditunjukkan dalam tabel yang di kanan. Kemudian kita peroleh hasilnya 1,0,0,0,0 dan seterusnya sebanyak 48 bit. Setelah kita memperoleh ER0, yaitu hasil ekspansi R0 sepanjang 48 bit, kita lakukan operasi SOR pada 0 dengan KI sehingga oleh B. Misalkan seperti ini, pada bit pertama ER0 yaitu 1, pada bit pertama KI 1, 1 tambah 1, 2, 2, 0. Jadi pertama pada bit-nya 0. Misalkan bit dengan bit kedua ER0 itu 0, bit kedua pada KI 1, 0 tambah 1, 1, 1, 2, 1. Jadi bit kedua pada B-nya 1 dan seterusnya sampai bit ke-48 sehingga diperoleh B seperti ini. Nah, selanjutnya adalah SBOX. BI yang tadi menjadi input dari proses substitusi menggunakan matriks substitusi S atau lebih dikenal dengan SBOX. Terdapat 8 buah SBOX atau SI untuk masing-masing BI yang bersesuaian. Jadi B1 menggunakan S1, B2 menggunakan S2, dan seterusnya sampai 8. Nanti akan ditunjukkan ke 8 SBOX tersebut. SBOX bukan permutasi, melainkan substitusi karena mengubah input 6 bit menjadi output 4 bit. Misalkan BI 6 bit tadi direpresentasikan oleh B1, B2, B3, B4, B5, dan B6. B1, B6
perlu diingat di sini bahwa penomoran baris itu dari 0, 1, 2, dan 3, bukan dari 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan B1, B6 itu misalkan 01. Nah, bisa dilihat di tabel kanan bawah bahwa 01 itu adalah representasi biner 2 bit dari desimal 1. Dan demikian, B1, B6 yang 01 tadi merepresentasikan baris ke-1 dari FI. Lalu untuk B2, B3, B4, B5 itu merepresentasikan kolom ke C dari FI. Di sini juga perlu diingat bahwa penomoran kolom itu dari 0 sampai 15, bukan dari 1 sampai 16. Nah, misalkan B2, B3, B4, B5 itu 0101 misalkan. Nah, bisa dilihat di tabel atas, kanan atas, bahwa 0101 itu adalah biner 4 bit dari desimal 5. Nah, dengan demikian, B2, B3, B4, B5 yang 0101 tadi merepresentasikan kolom kelima dari FI. Nah, dari substitusi BI diperolehlah CI dengan I dari 1 sampai 8. C1 sampai C8 tadi digabungkan sehingga didapatkanlah C yang merupakan pre-ciphertext yang panjangnya 32 bit, yakni dari 8 dikali 4. Ini adalah contoh substitusi menggunakan S-box. Hasil operasi sort antara R0 dan K1 tadi diperoleh B dengan representasi biner 011100 dan seterusnya. Nah, B ini disubstitusi dengan S-box yang bersesuaian. Nah, dalam hal ini, karena di iterasi pertama jadi menggunakan S1, sehingga didapatkan C sama dengan 00001001 dan seterusnya. C ini didapatkan dari mana? Misalkan untuk 4 bit pertama dari C, yakni 0000. Nah, itu berasal dari 6 bit pertama dari B, yakni 011100. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa bit pertama dan bit ke-6 itu adalah representasi dari baris S-box. Nah, untuk bit ke-2 sampai 5 itu adalah representasi dari kolom S-box. Nah, di sini untuk bit pertama dan ke-6 itu adalah 00. Bisa dilihat bahwa 00 itu adalah representasi biner 2 bit dari 0, sehingga didapatkan baris ke-0 dari S-box 1. Nah, untuk selanjutnya, bit ke-2 sampai 5 yakni 1110. Bisa dilihat bahwa itu merupakan representasi biner 4 bit dari 14. Dengan demikian, didapatkanlah kolom ke-14 dari S1. Dengan demikian, bisa dilihat di S-box 1 bahwa untuk baris ke-0 dan kolom ke-14 itu adalah 0, di mana 0 jika direpresentasikan ke biner 4 bit itu adalah 0000. Dengan demikian didapatkanlah 4 bit pertama dari C adalah 0000. Nah, untuk bit-bit selanjutnya dari C dilakukan sama seperti langkah-langkah pada bit pertama sampai keempat dari C. Langkah selanjutnya adalah straight permutation. C atau pre-ciphertext dengan panjang 32 bit tersebut lalu dikenakan straight permutation dengan aturan seperti tabel di bawah ini. 16, 7, 20, 21, 29, 12, 28, 17, 1, 15, dan seterusnya. Nah, misalkan C itu urutannya adalah C1, C2, C3, sampai C32. Nah, maka setelah dikenakan straight permutation, urutannya teracak seperti urutan tabel di atas. Sehingga C tadi akan menjadi PC sama dengan C16, C7, C20, C21, dan seterusnya sampai C25. PC ini kemudian dikenal dengan fungsi dari RI-1KI atau modifikasi dari RI-1. Nah, hasil dari straight permutation ini dikenakan operasi sort dengan L-1 sehingga diperolehlah blok kanan untuk iterasi M-ciphering berikutnya atau RI. Ini adalah contoh dari straight permutation. Misalkan dari contoh yang tadi, setelah dilakukan substitusi S-box didapatkan C sama dengan 00001001 dan seterusnya. Nah, ini C ini akan dikonvertasi dengan aturan seperti pada tabel di samping atau pada tabel sebelumnya, sehingga didapatkan blok kanan
langkah mulai dari awal enciphering, yakni mulai dari ekspansi, sampai dengan straight permutation ini lagi. Lakukan sampai 16 kali sehingga diperoleh L16, R16. Langkah terakhir setelah 16 kali enciphering adalah final permutation. Hasil 32 bit dari iterasi ke-16 atau terakhir, yakni R16, R16 tadi, dipermutasi menggunakan inverse dari initial permutation atau disebut dengan final permutation. Untuk aturan final permutation ditunjukkan oleh tabel berikut. Nah, untuk tabel kiri atas itu adalah urutan sebelum final permutation, sedangkan tabel kanan bawah itu adalah urutan setelah final permutation. Bisa dilihat bahwa kolom pertama setelah final permutation itu adalah baris kelima dari urutan sebelumnya. Untuk kolom kedua adalah baris pertama dari urutan sebelumnya. Dan seterusnya sampai kolom ke-8 itu ditunjukkan oleh panah berikut. Ini adalah hasil enkripsi menggunakan algoritma DES. Di awal kita menggunakan plain text keyboard dengan representasi binar 01001011 dan seterusnya. Dan key-nya adalah student dengan representasi binar 01110011 dan seterusnya. Nah, setelah melalui initial permutation 16 kali enciphering dan pada akhirnya di akhir adalah final permutation, diperolehlah